Itu aja. Iya itu aja, tapi jangan disebut ya. Tanggapannya kayak sangat disayangkan sih, Kang. Sayang ya. Iya, sangat disayangkan karena udah banyak. Karena yang sulit itu ngebangun kepercayaannya. Nah itu Kang, bener. Ngebangun kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi kemanusiaan adalah kelompok atau lembaga yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan manusia yang rentan, terpinggirkan atau terkena dampak buruk akibat bencana alam. Oleh sebab itu, episode kali ini kita akan membahas soal organisasi kemanusiaan, dan kita juga sudah menghadirkan organisasi kemanusiaan Senabung Serang. Oleh sebab itu, kita kenalin dulu nih. Assalamualaikum Kang Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Kang Ade Izhar ya? Iya. Biasa akrab disapa Kang Ade atau Kang Ade Izhar nih? Kang Ade bisa, biasa Izar bisa. Kang, ini menarik podcast kali ini. Kemarin saya baca-baca berita soal Senabung Serang, Masya Allah banget gitu. Nah, saya mau tahu nih, Senabung Serang tuh sebenarnya apa sih Kang? Senabung Serang itu awal mula itu kan senabung. Dari kata senabung, sedekah nasi bungkus. Awal mula kita itu bergerak pada awal Covid, di mana itu kita ada apa sih namanya, inisiatif buat kayak ngebantu. Dari kata senabung, sedekah nasi bungkus, lambat laun seiring berjalannya waktu kita nggak terfokus sama nasi bungkus, tapi banyak program-program lainnya yang dimana jadi namanya tuh sedekah penyambung kemanusiaan. Nah, dari senabung itu sedekah nasi bungkus awalnya. Itu yang terlibatnya siapa aja? Ada berapa orang? Yang terlibat itu 25 untuk 25. anggota. Iya. Iya, sama relawan juga ya. Ada 25 orang sekitar segitu. Berarti awal mulanya itu terbentuk dari pas Covid awal. Awal Covid, pas gencar-gencarnya itu. Nah, itu kan awal terbentuknya karena sedekah nasi bungkus. Berarti Iya. sekarang ada program apa aja nih? Nah, program kita saat ini itu ada warung makan gratis, wakaf Al-Quran, sedekah buku, terus ada lagi bantuan pendidikan, bencana alam, dan berbagi pakaian layak pakai. Gitu. Kenapa sih Kang harus ada Senabung Serang gitu? Ya, jadi kita hadir itu sebenarnya sebagai perantara aja, perantara kebaikan bagi para donatur yang ingin mensedekahkan hartanya gitu kan. Karena banyak di luar sana yang butuh banget pertolongan kita gitu, bantuan kita. Mungkin kesannya nasi bungkus, tapi buat mereka tuh berkesan banget gitu tuh, Bang. Nah, yang membuat tertarik untuk membentuk Senabung Serang ini apa nih? Atau emang karena donasinya yang banyak atau gimana? Jadi motivasinya ya untuk Senabung Serang itu bagi saya pribadi itu kan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi di situ kita bentuk gimana caranya nih kita hidup tuh menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang, bukan cuma untuk diri sendiri kayak gitu. Karena ada rasa kebahagiaan sendiri. Sebenarnya kita nolong orang kan bukan nolong orang tersebut. Sebenarnya kita lagi nolong diri kita sendiri. Jadi kayak gitu sekarang. Tapi kan kalau misalkan kita melihat lagi, sekarang kan ada dinas sosial gitu. Iya. Itu kan bukannya emang udah tugas mereka gitu. Berarti Senabung Serang ini dibentuk untuk membantu peran dari dinas sosial juga. Iya. Karena kita juga kan independen ya. Di luar pemerintah atau yayasan yang lainnya gitu. Berarti kalau donatur ini emang banyak yang masuk atau gimana nih? Iya, donatur sendiri banyak masuk karena fundraising kita kayak dari media sosial, dari mulut ke mulut kayak gitu. Oh, ini ada senabung. Itu senabung apa? Jadi dijelasin, terus ya udah saya mau nitip kayak gitu. Teknisnya kayak gitu sih, Kang. Nah, kalau misalkan programnya tadi kan banyak ya Kang yang disebutkan. Ada nggak sih program yang masih terus berlanjut sampai sekarang? Ya, program yang masih berlanjut tuh yang sampai sekarang. Yang rutin banget itu sedekah nasi bungkus itu setiap Ahad sih kita
sama warung makan gratis. Karena itu kan bagian rutin dari program kita, sedekah nasi bungkus. Nah, tadi menarik WMG ya, warung WMG, makan gratis. warung makan gratis. Itu teknisnya gimana? Teknisnya jadi prasmanan, kayak nikahan gitu loh. Oh iya. Iya, jadi apa namanya, kita izin di suatu tempat, kita ngadain warung makan gratis kayak prasmanan, terus ada nasi, lauk, buah-buahan. Nah, di situ orang yang apa namanya, menerima atau yang makan gitu, itu biasa untuk umum, kayak orang yang membutuhkan aja, kayak pemulung, mau Berarti untuk beca. targetnya nggak tertentu ya, misalkan ada yang kayak pemulung, tukang beca, Iya. maupun yang bermobil pun boleh ikut makan gitu. Iya, tapi baiknya mendonasi yang ikut mobil. Iya bener ya harusnya. Selain WMG ada penyaluran Al-Quran juga, Oh iya, penyaluran Al-Quran, wakaf Quran. wakaf Quran. Iya. Itu udah berapa nih yang terrealisasi dari tahun awal COVID sampai sekarang? Itu bisa mencapai 1000-an sih, 1000 Seribuan. lebih. Heeh. Karena paling jauh itu waktu itu kita wakaf di Maja. Maja. Mm-mm. Itu pesantren atau sekolah atau masjid? Waktu itu majelis Majelis. talim. Berapa yang disalurin kan? Yang disalurin itu sekitar 100 100 Al-Quran. Al-Quran. Dari Serang, emang niat banget karena di sana kebutuhan Al-Qurannya itu minim buat kayak buat ngaji juga masih nungguin gitu tuh. Terus karena kurang layak juga, banyak Al-Quran yang kurang layak sih. Tapi selama ini penyaluran donasi berarti sesuai target semua. Ada nggak yang melenceng gitu? Misalkan harusnya sedekah nasi bungkus untuk orang yang membutuhkan, akan tetapi ada yang menyalahgunakan gitu. Alhamdulillah sih sampai saya ini nggak ada yang melenceng Kang, tepat sasaran alhamdulillah, sesuai dengan program gitu. Supaya caranya efektif itu gimana cara? Apa kita yang turun langsung atau emang kita kirimin aja langsung gitu donasinya? Oh iya, jadi efektifnya kita survei dulu gitu kan, layak nggak nih buat dibantu. Nah kalau emang kita sekarang itu layak, kita langsung yang terjun. Soalnya khawatir disalahgunakan sih kalau di salurin ke yang lain juga, karena kan mumpung kita masih bisa gitu tuh. Jadi ya udah langsung terjun langsung aja. Berarti kan saya juga baca berita juga tuh, banyak emang organisasi yang waktu itu kena bencana ya. Iya. Ya itu salah penyaluran yang harusnya emang membutuhkan, akan tetapi buat orang yang nggak kena dampak bencana. Betul. Tanggapannya gimana itu? Tanggapannya sangat disayangkan gitu ya. Seharusnya kan emang kalau kita mau bantu, kita juga harus tahu dulu nih mana posisi yang kita bantu. Terus jangan sampai orang yang dibantu tuh belum tahu teknisnya, karena mungkin kurang juga survive-nya di penerimanya. Makanya saran saya sih sebagai kemanusiaan, kita harus survive, terus pastiin dulu penerimanya dan bener nggak nih orang yang menyalurkannya gitu tuh. Jangan sampai nanti ada kecemburuan sosial untuk penerima yang lainnya kan. Kok saya nggak dapat, padahal di sini yang lebih parah gitu, membutuhkan dampaknya kayak gitu loh. Berarti cara mendapatkan dana itu emang dari donasi-donasi gitu. Iya. Nah, kalau kayak pemerintah itu sering ngasih donasi gitu? Pemerintahan itu sampai saat ini belum sih, Kang. Belum pernah masuk ya? Belum pernah. Sebenarnya kalau tujuan utama dari Senabung Serang ini apa sih, Kang? Tujuannya itu sebagai wadah perantara kebaikan para donatur sih. Jadi emang yang bingung gitu kan, orang-orang yang kadang donatur tuh gini Kang, banyak uang nih, cuma bingung dia tuh mau nyaruhnya kemana sih gitu tuh. Nah, ya banyak tuh yang kayak gitu. Jadi kita hadir sebagai perantara kebaikan buat mereka, dan juga sering kolaborasi juga sih Kang. Sama siapa aja tuh, Kang? Kayak Yayasan Nusakara Insani, kita udah pas kemarin WMG itu. Makanya kita hadir tuh sebagai perantara donatur untuk menyalurkan sedekahnya. Berarti media sosial juga dimainkan ya? Media sosial kita Apa aktif,
ada namanya Senabung Serang. Dan alhamdulillah udah verifikasi. Wah, udah verifikasi. Centang biru. Boleh. Alhamdulillahnya itu. Itu bayar kali. Bayar gak? Pure. Nggak bayar. Oh, mantap, Masya Allah. Dari followers 756. Kang, kan ini kan relawan semua ya. Iya. Bagaimana sih cara Akang supaya teman-teman yang tergabung di Senabung Serang ini bisa satu tujuan gitu? Caranya. Iya. Caranya itu kita sering diskusi kan. Bagaimana nih? Jadi lurusin dulu niat awalnya. Kita ini kan relawan, suka relawan ya. Jangan sampai ada niat yang melenceng kayak wah, saya ada tujuan yang nggak benar. Contohnya kayak di setiap giat harus ada imbalannya atau apa gitu. Jadi mindsetnya tuh sukarelawan. Yang pasti sukarelawan itu kan orang-orang yang keikhlasannya luar biasa gitu kan. Jadi mindsetnya diubah dulu. Kita nolong orang itu pure nolong karena setiap kebaikan tuh bakal baik lagi kepada diri kita sendiri gitu. Akang kan sebagai ketua Senabung Serang ya. Itu udah dari tahun kapan? Dari 2019. 2019. Berarti Senabung Serang itu hanya ada di kota Serang aja atau terbagi di kota-kota yang lain tuh? Untuk Senabung sih banyak, Sedekah Nasi Bungkus di kota-kota lain. Makanya kita buat di Serang ini, Sedekah Nasi Bungkus Serang. Tapi Kang, pernah nggak sih kayak ada anggota gitu yang ngeluh kayak, ih kok gua capeknya doang yang dapat, nggak pernah dapat yang tadi Akang bilang imbalan gitu? Pernah nggak ada yang langsung ngomong gitu? Mungkin kalau langsung ngomong enggak sih. Iya. Berarti ada lah selentingan gitu ya? Iya, ada. Karena kan nggak menurut kemungkinan ya manusia juga gitu kan ya. Mungkin dia lagi capek atau apa. Iya benar. Berarti selain dua yang tadi disebutkan programnya itu, nanti kedepannya bakalan ada program apa aja nih rencana? Atau emang masih melanjutin aja program yang ada? Untuk sementara ini kita fokus yang program yang ada dulu sih. Paling besar Kang, donasi yang didapat dalam sebulan itu berapa? Nyampe 10 juta lebih? Nyampe sih, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah nyampe. Makanya kita harus lebih semangat gitu dalam kebaikannya. Tapi kalau misalkan saya kan sering lihat ya di jalan-jalan kota Serang gitu. Ya. Banyak yang kayak, mohon maaf, yang kayak manusia kardus gitu ya. Ya, manusia silver. Manusia silver itu kan ada di jalan-jalan gitu rata. Menurut Akang tanggapannya gimana? Mereka emang layak dibantu atau udah biarin aja kita lewat aja gitu? Iya sebenarnya ini kan kemanusiaan ya. Kita juga layak bantu sih untuk mereka. Karena mereka juga kan ada usaha gitu ya untuk mencari nafkah. Kecuali kayak orang-orang yang sengaja untuk minta-minta, mungkin kita skip. Kalau manusia silver terus manusia kardus ya. Itu biasanya kita kasih nasi bungkus sih. Biasa nasi bungkus. Berarti bukan hanya nasi bungkus saja yang disedekahkan ya, uang juga pernah gitu ya? Uang itu sebagai bantuan pendidikan sih biasanya. Bagaimana sih akan mengukur keberhasilan atau dampak positif dari program yang sudah dijalankan selama ini gitu? Jadi tolak ukurnya itu gini Kang, tolak ukurnya itu kita berdampaknya makin banyak orang yang berdonasi, makin banyak yang tertarik pada komunitas kita, dan juga makin banyak campaign yang naik. Jadi oh ya di sini aja nih, insya Allah bisa ngebantu di Senabung kayak gitu. Kang, ini kita nggak usah nyebut nama organisasi yang lain. Iya. Tapi saya pernah membaca berita ya bahwa ada organisasi yang tadi saya sebutkan melenceng gitu. Iya. Digunakan sendiri donasinya tersebut. Nah, tanggapan Akang gimana? Si itu aja. Iya itu aja, tapi jangan disebut ya. Tanggapannya kayak sangat disayangkan sih Kang. Sayang ya. Iya sangat disayangkan karena udah banyak. Karena yang sulit itu ngebangun kepercayaannya. Itu Kang. Bener. Ngebangun kepercayaannya. Berkata kita ngeremes kertas, terus nggak mungkin kan bisa sempurna lagi gitu tuh. Bener. Dan juga berdampak ke organisasi lainnya sih Kang. Dampaknya juga. Berarti kalau misalkan ada, kita selain itu aja lah, jangan dipastiin. Ada orang yang mau gabung ke Senabung Serang. Iya. Bagaimana caranya tuh Kang? Caranya itu yang pertama ikut dulu gitu kan programnya, biar tahu.
dan juga berjiwa sosial sih kemanusiaan. Nggak ada batasan umur atau apa gitu. Karena ini kan kemanusiaan, siapa aja boleh ikut gitu. Perlu bayar nggak? Free, gratis, Gratis, Mas. gratis. Malah Bayarnya nanti pahala ya. pahala yang bayar. Oh, bener-bener. Nah, itu setiap Ahad Minggu. Nah, Minggu Ahad sore sih. Berarti kalau misalkan selain itu pernah ada yang kayak Jumat atau Sabtu? Jumat. Ya contohnya kayak kemarin WMG itu sinergi sama Yayasan Nusakara Insani, kita giatnya hari Jumat sih. Karena di salah satu rumah sakit juga, Kang. Alhamdulillahnya disupport banget. Sama rumah sakit Iya. di kota Serang. Di Kota Serang, di RSUD Derajat itu yang di alun-alun. Berarti Kang, ini kan udah lama banget nih. Tujuannya untuk memanusiakan sejahtera ya, Iya. manusia sejahtera. Ada berapa anggota tadi saya lupa? Ada 25, kalau pengurus sih kurang lebih 10. Pengurus. Pengurus resmi yang 25 itu kan relawan. Yang relawan sih kayak dari teman-teman sekolah, kampus gitu. Oh, berarti selain melibatkan warga lokal, orang-orang yang kampus juga Iya, orang-orang kuliah gitu, mahasiswa gitu ikut serta. Gimana sih Cang caranya beradaptasi gitu kan? Nggak sesuai kemauan kita sendiri ya. Misalkan kita menyalurkan, Iya. tapi emang ada warga lokal atau yang kita sumbangkan itu nggak sesuai keinginan kita gitu. Caranya gimana biar beradaptasi gitu? Beradaptasinya itu dengan cara pendekatan kita kepada mereka, cara menyampaikannya gitu ya, dengan baik, dijelasin kalau ini tuh caranya kayak gini loh, Bu, Pak. Jadi jangan salah persepsi dulu. Kadang ada orang yang penerima bantuan tuh salah tanggapan. Contohnya gimana tuh? Kayak misalkan kita nyalurin, dikira harus nyuruhnya di segini tapi nggak sesuai kayak gitu. Padahal kan pure semuanya kita salurin. Berarti caranya nyalurinnya juga harus benar ya? Iya, harus benar. Nah, gimana caranya supaya ada ya nih, misalkan sahabat Banten Podcast yang mau donasi, gimana caranya? Caranya tuh langsung di Instagram kan ada bio tuh. Nah, kita itu otomatis masuk ke adminnya. Nanti dari admin tuh dikasih tahu untuk nomor rekening yang ditujunya. Tapi kalau mau nyalurinnya langsung bisa? Nyalurnya langsung bisa, kita langsung jemput donasinya. Kalau misalkan ada yang mau donasi langsung, biasanya sekretariat gitu, ada nggak di mana ini? Di Cijawa, untuk saat ini yang biasa kita kumpul itu di Cijawa Serang. Iya. Gimana caranya Kang supaya menjaga kerukunan antara anggota gitu supaya nggak ada ribut atau apa? Iya, yang pasti sih komunikasi ya, Komunikasi penting. terus ya. Komunikasi yang baik gitu kan. Kadang ada miskomunikasi yang emang tanpa kita disadari gitu kan. Makanya di komunikasi tersebut kita bikin kayak forum setiap perkumpulan, gimana baiknya nih untuk kayak gini, apa namanya, visi misinya. Jadi ada salah satu orang yang emang ngebangun gitu buat teman-teman yang lain. Kadang kita juga kan futur ya, jangan dia males gitu, namanya juga nggak ada imbalannya. Nggak ada imbalannya atau apa gitu. Tapi balik lagi niatnya dilurusin lagi gitu, karena Allah Ta'ala. Apa yang bisa diucapin nih ke para donatur yang selama ini udah banyak membantu gitu? Ya, ucapannya sih terima kasih pada para donatur, sahabat kebaikan yang selama ini berkontribusi dalam program kebaikan kita. Semoga ini menjadi paling besar gitu ya, Allah berkahi dan menjadi pacuan juga bagi orang-orang. Karena sedekah tuh bukan cuma harta, tenaga juga bisa, dan juga sedekah itu nggak nunggu kaya Kang Adi ya. Bener. Karena 10.000 dari nasi bungkus juga bisa. Alhamdulillah dari donatur ada tuh yang rutin. Ada. 25.000. Nah, jadi pacuan bahwasanya sedekah tuh emang gak nunggu kaya sih. Malah karena sedekah kita bisa kaya, insyaallah. Tapi setiap ada bencana di Kota Serang berarti Senabung Serang ini selalu hadir gitu ya? Iya, ngebantu. Pas di Serang juga kan contohnya kan. Waktu 1 Maret itu 2022 ya. Yang waktu bencana apa tuh saya lupa. Bencana banjir bandang. Oh, yang di daerah selatan. Waktu di Kota Serang juga kan terdampak itu. Betul. Banyak komunitas yang emang tergerak hatinya, alhamdulillah. Kita bisa kenal satu sama lain kayak gitu. Itu turun langsung? Turun langsung dari pagi sampai malam. Wah, untuk evakuasi, iya. Itu anggota diturunin semua? Semua, alhamdulillahnya
pas banget apa namanya lagi pada nggak ada kesibukan gitu. Berarti orang tergerak semua Tergerak ya. semua. Masya Allah emang. Tertrigger, aduh luar biasa. Itu waktu bencana itu emang, waduh parah gitu kan. Parah banget sih. Nah itu cara menyalurkannya berarti langsung ke sana. Langsung. Tapi kan kalau nggak salah waktu itu ada yang nggak bisa dilaluin lewat kendaraan ya. Iya. Itu gimana caranya? Apa emang udahlah nggak usah dilewatin aja gitu? Kita sampai putar balik Kang, cari jalan. lain. Karena emang itu orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi gimana caranya kita bisa sampai di situ, kontak-kontakan sama orang di sana, bos. Iya emang ada jalan yang di Perboden gitu ya. Makanya kita muter, alhamdulillahnya sesuai dengan titik tujuan sih. Berarti tersalurkan. Salurkan. Ada berapa waktu itu yang tersalurkan? Itu nasi bungkus, snack, terus apa namanya air minuman, kurang lebih berapa Ki? 500-an ya, 500 lebih. Selain makanan? Obat-obatan, pakaian. Alhamdulillah sih itu. Wah, luar biasa orang-orang tergerak semua sosialnya. Nah, Kang, berarti peran penting yang dimainkan apa sih peran penting yang dimainkan oleh organisasi Senabung Serang ini? Peran penting kayak contohnya ya. Peran pentingnya tuh kita sebagai organisasi komunitas, peran pentingnya tuh untuk mengajak masyarakat atas kesadaran untuk peduli sesama, untuk orang yang membutuhkan, dan juga peran pentingnya membangun jiwa sosial gitu kan, atas kemanusiaan, karena nggak semua orang bisa memanusiakan manusia. Betul. Dia. Bener. Nah, Kang, apa sih tantangan yang terbesar yang dihadapin sama Senabung Serang ini? Tantangannya? Iya. Ya tantangannya itu kadang itu rasa malas kita futurnya itu, dan juga kalau emang kadang donasi juga menurun. Nah itu juga menjadi tantangan kita, karena kita giat tuh sesuai apa yang donasi kasih gitu. Nah jadi gimana caranya nih buat apa namanya ngebangun lagi dana untuk naik tuh donaturnya. Ya. Berarti selama ini Akang menjadi ketua Senabung Serang menganggap Akang ini udah berhasil belum dalam mengatasi membantu warga-warga yang kurang mampu gitu? Untuk saat bagi saya sendiri sih belum sih, karena sampai seterusnya pun masih terus berproses belajar gitu kan. Tapi dampaknya sih alhamdulillah positif. Apa itu? Bagi saya sendiri maupun orang lain yang dibantu kayak dipermudah gitu alhamdulillahnya. Kang, apa sih harapan Akang untuk kedepannya gitu? Harapan buat Senabung ya? Iya. Jadi harapannya itu menjadi komunitas yang emang lebih profesional, terus lebih bisa banyak membantu, bukan cuma di Serang gitu tuh, di luar Serang juga maupun internasional harapannya. Selain di Serang tuh ada di mana aja sih Senabung Serang? Kalau Senabung tuh banyak kayak di Cirebon. Pusatnya tuh di Tangerang, di Ciledug. Cuma kan kita emang sekarang independen nih Kang. Tadinya emang ikut, kita independen, jadi udah nggak terkaitan antara komunitas yang lain. Jadi independen aja di Serang ini. Berarti sekarang mau masing-masing aja? Iya, masing-masing. Kang, ada nggak yang bisa disampaikan oleh instansi-instansi gitu, gimana sih caranya supaya mereka ikut ngebantu gitu? Yang disampaikan? Kan ini kan harusnya kan emang dari dinas sosial gitu kan? Iya. Jadi yang disampaikan untuk pemerintah gitu ya, gimana ya? Biar berkolaborasi gitu. Oh iya, biar untuk supaya berkolaborasi. Iya. Kita tuh open minded buat siapa aja ya, pemerintah atau komunitas yang ingin ikut. Cuma kita di sini nggak ada keterpaksaan gitu ya Kang Adi ya, untuk kerjasama atau kolaborasi. Jadi untuk pemerintah yang mau berkolaborasi kita logo banget, malah seneng gitu bisa ikut bantu tugas pemerintah. Kayak contoh dinas sosial, kan sesama kemanusiaan sosial gitu kan ya. Ya harapannya sih ada sih yang bisa untuk selanjutnya bisa kolaborasi sama pemerintah. Masya Allah.
Nah, jadi Sobat Banten Podcast, ini Senabung Serang ini emang organisasi kemanusiaan yang insya Allah amanah ya. Amanah, jujur Dan terpercaya, transparan. Nah, jadi misalkan Anda tidak ingin menyalurkan donasinya, serahkan saja ke Senabung Serang, dan nanti Senabung Serang yang akan menyalurkan ke masyarakat yang luas. Betul, ya. Nah, Kang, selain di Kota Serang pernah nggak sih dapat donasi dari luar kota gitu? Di luar kota pernah, kayak Jakarta, Tangerang gitu kan. Alhamdulillah kayak sedekah buku atau baju-baju yang masih bagus nih Kang Adi. Karena niat, tahu dia dari sosial media ada program penyaluran pakaian layak pakai, dikirim lewat ekspedisi. Bisa. Oh, berarti selain kayak uang itu bisa baju-baju yang terpakai tapi masih layak. Masih layak. Ya, jangan yang udah sobek-sobek. Kalau kasih PR. Bener, kan harus dijahit dulu itu, Mas. Iya. Oke. Kang, terima kasih banyak ini udah hadir di podcast episode kali ini. Semoga kedepannya makin banyak orang yang sadar akan pentingnya mensejahterakan manusia yang lainnya. Iya, amin. Ya, kita juga terima kasih udah diundang nih untuk bisa sharing gitu kan. Betul. Semoga bermanfaat juga bagi banyak orang. Yang baik diambil, yang buruk tinggalin aja lah, tinggalin di DS ya. Statement Kang, statement terakhir yang bisa disampaikan oleh pemirsa Banten Podcast nih. Statementnya jangan bosan berbuat baik, karena kebaikan yang kita kasih ke orang itu bakal balik lagi ke diri sendiri. Masya Allah. Iya. Nah, jadi itu statement yang terakhir yang bisa disampaikan oleh Kang Ade. Berikan komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.